Sorry, putus lagi. Tidak stabil koneksi saya. Iya, sorry. Iya. Tidak stabil koneksi saya. Tapi apa tetap merekam. Yang penting tetap standby di situ. Tidak masalah karena saya hanya leave bukan end. Kalau leave, kalau end ya langsung putus semua itu. Nah, jadi itu sebenarnya itu yang saya temukan dalam Alkitab. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Tapi paling tidak ini menjadi gambaran tentang konteks. Jadi Allah predestinasi itu konteksnya Allah memilih manusia sebagai makhluk ciptaan, di mana Allah sebagai Bapa dan umat manusia sebagai anak-anak Bapa. Makanya Yesus sendiri memberikan pengajaran doa Bapa kami, Paulus juga. Oleh Roh itu kita akan berkata ya Aba dan Bapa. Nah itu sebenarnya. Israel sendiri sebenarnya ada konsep itu, cuma dia tidak lebih menekankan tentang konsep Allah itu Bapa. Dan bahkan ketika di Perjanjian Baru jelas bahwa Allah adalah Bapa kami. Nah, itu ada, tapi tidak ditekankan. Tapi sebenarnya itu sebenarnya predestinasi. Jadi kalau kita memanggil Allah Sang Pencipta dengan panggilan ya Aba, ya Bapa, itu salah satu predestinasi sebenarnya. Dengan memanggil Allah Sang Pencipta dengan panggilan Bapa. Itu yang saya temukan. Yang pertama konteks di bulan Alkitab predestinasi. Makanya saya katakan predestinasi dalam konteks Alkitab nanti saya jelaskan di Roma pasal 8:29 dan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14 itu saya sudah eksegesa itu supaya kita bisa memahami konteks ayatnya tidak pernah bicara di situ yang berkaitan dengan Allah telah memilih untuk melakukan pemilihan keselamatan sejak kekekalan. Tidak ada konteksnya sama sekali. Itu dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan dan perenungan. Makanya saya menolak konsep ala Augustinus yang dikembangkan oleh John Calvin. Sebenarnya pada istilah single atau pre-double itu baru muncul abad 9 oleh Gushok, seorang imam Katolik yang mempelajari teologianya Augustinus dan kemudian dia mengembangkan antitesisnya itu yang dari Augustinus itu, Gushok abad 9. Nah, baru muncul Calvin sebenarnya kemudian yang sebenarnya sudah baca itu, makanya di Institutio yang ketiga, buku ketiga itu dia memaparkan tentang predestinasi yang dia kembangkan dari Agustinus. Dia membuat antitesisnya. Agustinus membuat tesisnya, dan Calvin mengembangkannya kembali, membuat antitesisnya. Tesisnya kan, sejak kekekalan Allah telah memilih sebagian manusia hidup kekal. Ditambahin oleh Calvin, yang jelas dia baca dari perkembangan teologi Gushok abad 9 itu, maka dia dalam Institutio dia juga memberikan penekanan tentang antitesisnya. Allah juga sejak kekekalan sudah memilih sebagian manusia yang lain untuk binasa kekal. Direprobrasi, istilahnya. Nah, itu memang tertulis dalam buku Institutio yang ketiga, John Calvin. Seperti itu sebagai sejarahnya tentang sehingga muncullah single double itu mulai abad 9 sebenarnya oleh Gushok, seorang imam Katolik yang bicara tentang masalah itu. Tentunya dari konsep pemahaman seorang Agustinus. Gitu. Dan kemudian yang berikutnya pemilihan tokoh khusus. Ini banyak. Jadi Allah sendiri memilih dirinya sendiri untuk menjadi juru selamat. Agar dia buatkan di proto evangelism itu yang di evangelian yang di Kejadian pasal 3:15 itu. Di situ dia sebenarnya memilih dirinya sendiri untuk akan menjadi juru selamat. Kemudian Adam dan Hawa, Kain, Habel, Set, Nuh, Abraham, Musa dan lain-lain dalam tokoh-tokoh itu pilihan Allah memilih tokoh-tokoh khusus ini dalam rangkaian grand design providensia keselamatan itu. Kemudian Israel bangsa pilihan. Kenapa Israel dipilih ya? Satu-satunya bangsa yang Tuhan berikan kesempatan dari lautan penyembahan konsep Allah yang bermacam-macam sejak kejatuhan kan penyembahan manusia menjadi berkembang menjadi animisme, dinamisme, politeisme, panteisme, panenteisme gitu.
mulai itu garis besar penyembahan manusia. Dari lautan jutaan penyembahan model begitu, kenapa Israel dipilih? Supaya memunculkan konsep Allah yang sejati itu. Konsep Allah yang sejak Adam sebelum jatuh dalam dosa itu ada jejak sejarahnya. Gitu. Itulah mengapa Israel dipilih sebagai bangsa yang menyembah Allah yang sejati. Dan kita sampai sekarang bisa belajar dari konsep Allahnya Israel yang di PL itu. Makanya PLBP itu saling terkait. Kemudian ya tokoh-tokoh yang dipilih dalam garis keturunan Mesias dari Adam sampai Yesus, kemudian dari Abraham sampai Yesus yang dicatat di Matius itu, raja Israel, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, itu semua tokoh-tokoh dipilih Allah, para rasul dan murid juga. Dan juga kita sebagai hamba Tuhan kan tidak semua orang jadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan juga itu salah satu konteks pemilihan tokoh khusus. Kalau kita jadi hamba Tuhan, kita adalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk menyampaikan firman-Nya pada zaman sesuai dengan zamannya. Kemudian pemilihan tokoh umum, ya banyak, Kores, Darius, Fir'aun, Artasasta, Nebukadnezar dan sebagainya, Herodes, Gamaliel, orang Majus, dan tokoh-tokoh umum yang lain yang dipilih untuk terlibat dalam grand design Allah dalam keselamatan itu. Para gembala, bangsa-bangsa Kanaan, itu semua tokoh-tokoh umum istilahnya dalam konsep pilihan, di mana Allah memilih. Kemudian pemilihannya menjadi manusia. Mazmur 139 tentang konsepnya Daud bicara tentang kejadian kuasa dan ajaib. Karena kita jadi manusia itu, kita dipilih Allah untuk menjadi manusia, dipilih Allah untuk menerima anugerah kehidupan. Dan di situ jelas ada providensianya. Dalam setiap kita ada kitab-kitab yang tertulis tentang providensia yang akan kita jalani sebagai seorang manusia. Jadi kita menjadi manusia bukan tiba-tiba apa, tapi kita menjadi manusia karena Allah punya rencana supaya paling tidak bahasa umumnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, atau dalam bahasa sepupu kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu bahasa umumnya. Kemudian pemilihan menjadi berkat, Yohanes 15 ayat 16 itu jelas. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Nah, ini pemilihan untuk menjadi berkat. Konteksnya jelas di sini. Kemudian konsep pilihan yang lain adalah pemilihan untuk menderita. Itu surah 1 Petrus itu jelas, ayat 1, pasal 1 ayat 2. Bahwa mereka yang dipilih dalam konteks jemaat di yang 1 Petrus itu adalah mereka dipilih untuk menderita. Sampai mereka menerima percikan darah. Bahasa Petrus itu jelas. Yang dipilih untuk menerima percikan darah. Itu bahasa Petrus itu memberikan gambaran bahwa kalau Anda baca di 1 Petrus jelas itu bicara tentang penerima surat Petrus. 1 Petrus adalah mereka jemaat yang sedang menderita di Asia Kecil dalam penganiayaan dan sebagainya. Makanya mereka-mereka yang menderita karena Kristus dipilih Allah untuk menderita. Tentunya pilihan untuk menderita bukan untuk menghancurkan atau merusakkan, tapi justru mereka bisa belajar untuk bertekun, mereka belajar untuk setia, mereka belajar untuk tetap beriman. Itu pemilihan. Dan yang ketujuh, inilah pemilihan keselamatan. Saya sudah baca semua ayat dalam konteks Alkitab, saya hanya menemukan di Matius pasal 22 ayat 1-14 yang konteksnya secara spesifik dan unik bicara tentang pemilihan keselamatan. Itu hanya ada di Matius pasal 22 ayat 1-14. Yang biasa secara umum, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau sebentar selalu kan seperti itu, yang diambil belakangnya. Tapi kalau Anda perhatikan di ayat 1-14, jelas di situ. Yesus memberikan perumpamaan. Raja yang mengadakan pesta kawin anaknya. Hal kerajaan sorga, nah itu bahasa yang dipakai konteksnya jelas. Hal kerajaan sorga, gambaran seperti raja yang mengadakan pesta kawin anaknya. Dan sudah ada para undangannya sudah diundang. Undangan pertama. Dan kemudian dia menyuruh hamba-hambanya untuk
mengingatkan kembali para undangan untuk datang ke pesta kawin anaknya. Tapi para undangan pertama ini menolak. Dan kalau kita baca, coba dibaca di Roma pasal 8:29, Efesus pasal 4, tidak ada konteks yang bicara sama sekali di situ proorizo, istilahnya predestinasi, itu bicara tentang hidup kekal atau keselamatan. Tidak ada konteksnya di situ. Coba tolong baca, kalau maksudnya nggak usah pakai bahasa aslinya, pakai konteks PA induktif dari bahasa Indonesia saja atau dari bahasa Inggrisnya itu sudah sangat-sangat gamblang. Nah, tidak ada konteksnya di situ. Roma pasal 8:29, mereka yang dipilih dari semua dan mereka yang ditentukan dari semula. Nah, kata ditentukan itu memakai proorizo, predestinasi. Untuk apa? Untuk serupa. Nah, dipredestinasikan untuk serupa dengan gambaran anaknya. Di mana anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Konteks proorizo di situ, konteksnya adalah serupa. Nah, kata serupa di sini, kalau kembali kepada Kejadian pasal 1, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi rusak karena dosa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka rusak. Mengalami kemerosotan. Nah, di dalam Kristuslah sekarang kita memiliki kesempatan untuk kembali berkarakter Allah. Jadi sebenarnya identik gambar dan rupa itu adalah manusia diberikan kemampuan untuk berkarakter seperti Allah. Berkarakter Allah. Dan ketika dalam Kristuslah maka kita punya kesempatan untuk mengalami itu kembali. Untuk serupa dengan gambaran Allah. Dalam konteks bahasa ya, perjanjian baru, serupa dengan Kristus. Karakter Kristus. Berkarakter Allah kembali. Berkarakter Kristus kembali. To be like Christ istilahnya. Itu predestinasi sebenarnya. Proorizo. Dan memang betul. Konteksnya predestinasi bicara tentang gambar dan rupa. Dan kemudian dalam konteks di Efesus pasal 1 ayat 3-14 itu saya sudah eksegesa. Kalimat utamanya kalau dalam proses eksegesa, kalimat utama ayat 3. Kalimat utama ayat 3 ada 3 poin. Ayat 4 sampai ayat 6, ayat 7 sampai ayat 11, ayat 12, ayat kemudian yang bagian ketiga ayat 13 dan 14. Tapi kalimat utamanya ayat 3. Maka itu Anda baca di ada juga di sini. Efesus ini. Ini. Jadi kalimat utamanya itu ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, ini kalimat utamanya sebenarnya. Jadi kalimat utamanya adalah alasan Allah patut dipuji, alasan Allah di dalam Kristus patut dipuji karena berkat rohani di dalam surga. Ada 3 macam berkat rohani dalam surga yang Tuhan nyatakan di dalam konteks ini oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebab di dalam Dia, kemudian coba perhatikan ayat 7 juga, sebab di dalam Dia. Kemudian ayat yang ke-13 juga, di dalam Dia kamu juga. Nah, di dalam Kristus, Allah di dalam Kristus. Alasan Allah di dalam Kristus patut dipuji karena berkat rohani yang menurunkan berkat rohani dari dalam surga. 3 alasannya. Mengapa Allah patut dipuji? Allah dalam Kristus itu patut dipuji. Sebab di dalam Dia, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih. Ayat 4 sampai ayat 6 itu berbicara tentang Allah di dalam Kristus adalah Allah Sang Pencipta. Itu poinnya. Ayat 4 sampai ayat 6. Ayat Allah di dalam Kristus, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah di dalam Kristus adalah Allah Sang Pencipta. Jadi tidak ada kaitannya dengan konteks pilihan keselamatan. Tapi saya memberikan kesimpulan, poin pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Allah di dalam Kristus
adalah Allah Sang Pencipta manusia menurut gambar dan rupa Allah. Makanya di dalam ayat 4 jelas. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita, memilih orang-orang Efesus dan juga Paulus sendiri sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Nah, ada tujuannya. Tujuannya dipilih untuk apa? Supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kudus, hagios, dan tak bercacat itu amomos. Ini bahasa Paulus menggambarkan bagaimana kita ini seperti Allah itu. Berkarakter Allah itu. Gambar dan rupa Allah itu. Supaya kita kudus dan tak bercacat, hagios, dan amomos. Jadi supaya kita berkarakter Allah. Tujuannya kita dipilih sebelum didirikan adalah supaya kita berkarakter Allah. Bahasa sederhananya seperti itu. Makanya ditegaskan lagi yang dikatakan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita. Nah itu. Ia telah menentukan. Kata menentukan itu morouriso. Predestinasi. Menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya itu tadi. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Lihat, kata kuncinya untuk apa? Untuk apa ditentukan dari semula? Proriso. Dalam kekekalan sebelum penciptaan. Itu ya maksudnya. Adalah untuk menjadi anak-anaknya. Yang saya katakan tadi itu, tujuan Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah adalah supaya terjadi yang namanya persekutuan keluarga yang kekal antara Allah dengan manusia. Makhluk ciptaan terutama ini. Sehingga terjadi persekutuan ini, maka kita, di mana Allah sebagai Bapa dan umat manusia sebagai anak-anak Bapa. Makanya dikatakan ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi jelas konteks predestinasi dalam ayat 4-6 ini bicara tentang Allah Sang Pencipta, manusia menurut gambar rupa Allah. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi, ya kasihinya. Kerelaan kehendaknya, iya, itu terserah Tuhan. Kenapa kok Tuhan memilih umat manusia sebagai makhluk ciptaan terutama? Ya itu kerelaan Tuhan, haknya Tuhan. Kenapa Dia tidak memilih malaikat atau binatang atau tumbuhan? Nah, mana kita tahu? Tahunya manusia yang dipilih Tuhan untuk menjadi makhluk ciptaan terutama. Itu kan begitu. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi konteks ini tidak bicara tentang konteks pemilihan keselamatan. Jelas. Dia ada kata konteksnya. Kalau sebagai konteks Allah sebagai Sang Pencipta, saya menyimpulkannya. Poin 1 itu. Alasan Allah di dalam Kristus patut dipuji karena berkat rohani yang besar yang di dalam surga itu. Yang pertama, Allah di dalam Kristus adalah Sang Pencipta manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-12, nah ini bicara setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Yaitu Allah di dalam Kristus adalah Allah Sang Penebus. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi, Allah di dalam Kristus adalah Allah Sang Penebus. Itu poin yang kedua, ayat 7 sampai ayat 12. Dan banyak macam itu penebusan. Apa dampak akibatnya penebusan macam-macam. Ada sub-subnya lagi ini. Ada mempersatukan antara sorga dengan bumi, terjadi rekonsiliasi antara sorga dan bumi, di mana bumi yang sudah jatuh, sorga yang mulia dan surga itu, dan melalui Yesus terjadi yang namanya dua dimensi ini saling berdampingan dan sekarang ini sedang berjalan, yaitu dimensi kekekalan dan dimensi ruang dan waktu. Itu nanti ada penjelasannya khusus ini, tapi secara memberikan umum tentang poin. Poin yang ketiga, itu ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi Allah di dalam Kristus adalah Allah yang menjamin kepastian tentang keselamatan itu. Yaitu Injil keselamatan. Kamu yang mendengar dan meresponi Injil keselamatan itu dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Allah di dalam Kristus, Allah yang menjamin kepastian keselamatan itu melalui materai Roh Kudus. Itu poin yang ketiga. Jadi saya sudah eksegesa bagian ini. Dan konteks yang bicara tentang predestinasi yang berkaitan dengan pilihan keselamatan
sebelum dunia dijadikan sudah ditetapkan hidup kekal dan sebagian yang lain mati kekal? Tidak ada konteksnya di sini. Mana konteksnya? Kalau memang bisa dibuktikan, bahasanya jelas. Mungkin ada tanggapan dari Bung Albert dalam bagian ini. Iya, Pak. Kalau dalam hal sejarah tadi, Pak, setahu saya, itu kan ada kontroversi antara Agustinus dengan Pelagianisme itu waktu itu. Pada apa Ya, dia? Pelagius. Ya. Pelagius. Jadi Pelagius itu memahami bahwa manusia itu terlahir tanpa adanya noda daripada dosa asal. Jadi dia tidak mempercayai dosa warisan itu. Lalu kemudian dia bilang kehendak manusia itu bisa berbuat baik atau jahat itu tidak ada intervensi daripada Allah. Jadi manusia itu bebas, free will-nya itu sangat ditekankan. Lalu pandangan si Agustinus ini yang tidak setuju terhadap Pelagianisme itu. Kalau saya baca di buku, Pak, Agustinus itu juga percaya pada double predestinasi. Kalau saya baca sebuah buku ya, menurut buku saya baca. Jadi Agustinus bukan hanya percaya pada penetapan selamat, tapi juga dia percaya pada reprobasi itu, reprobate. Sebuah buku. Tapi memang kalau bicara sejarah lah mungkin bisa bertentangan antara buku satu dengan yang lain. Memang bagusnya bicara langsung di dalam teks Alkitab, Pak. Kalau di Efesus tadi ada buku. Ya. Kalau saya mungkin sumber asli lebih bagus, buku-buku asli. Asli, Pak. Kalau ada. Misalnya di Efesus ini, Pak. Memang kalau orang reform memang menjadikan ini salah satu dasar pemilihan dalam hal keselamatan memang. Iya, memang. Selama ini memang begitu. Ya. Kalau kita lihat ayat yang keempat kan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dijadikan. Jadi pemilihan ini berlangsung sebelum segala sesuatu ada. Sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu Allah sudah memilih. Memilihnya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat. Tapi ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan. Kata menentukan ini menurut saya berkaitan dengan ayat 4 tadi itu. Bahwa proses penentuan ini terjadi pada saat sebelum dunia dijadikan. Iya, pro-oriso. Ya, menentukan untuk apa? Kita ditentukan dari semula oleh Yesus itu untuk menjadi anak-anaknya. Anak-anaknya. Ya. Menurut saya kata-kata anak-anaknya itu berarti kan kita menjadi anak-anaknya, anak Yesus, anak Allah gitu. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Tapi apa maksud pengertian anak Allah itu? Itu dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Misalnya itu adalah ayat 6 dibilang itu adalah kasih karunia-Nya, merupakan kasih karunia Allah itu kita diangkat menjadi anaknya. Lalu ayat 7 di dalam Dia oleh darahnya penebusan pengampunan dosa, benar kan? Jadi bahwa penetapan atau penentuan di ayat 5 itu berhubungan bahwa kita diangkat, diadopsi menjadi anak, itu adalah kasih karunia Allah dan itu berhubungan dengan penebusan, pengampunan dosa. Nah, tentunya saja ini berkaitan dengan keselamatan menurut saya. Yang berbicara tentang pengangkatan anak, tapi kita juga ditebus dan diampuni. Ya, tentunya berkaitan dengan hal keselamatan. Jadi menurut orang Calvinisme ya ini salah satu dasar bahwa sebelum segala sesuatu ada, sebelum dijadikan, Tuhan sudah menentukan orang-orang tertentu untuk diadopsi menjadi anaknya, untuk Dia tebus dan diampuni dosanya. Begitu maksudnya, Pak. Menurut Efesus 1 ini. Efesus 1 dulu saya tanggapi, Pak. Ya, kalau menurut Bapak bagaimana kira-kira? Apakah betul seperti itu? Ya, memang kan kalau kita membaca ini, kalau kita sudah punya a priori ya susah, Pak. Apalagi kalau sudah memahami sebenarnya predestinasi John Calvin itu di dalam buku Institusi Ketiga itu sebenarnya diri sendiri masih ragu-ragu sebenarnya. Kalau dari Anda baca, mungkin sudah diterjemahkan itu oleh BPK misalnya. Kalau Agustinus waktu itu terpaksa karena Pelagianisme yang muncul saat itu, kalau John Calvin sebenarnya dia ragu-ragu. Dan memang akhirnya dikembangkan oleh Theodore Beza, muridnya itu. Dari Theodore Beza kemudian
lebih ditegaskan lagi, dikembangkan oleh Calvinisme setelah itu. Ini poin yang saya sampaikan. Kalau kita bicara tentang, nanti kan pasti Anda belajar itu eksegesa secara induktif ala STI. Ayat 3 itu namanya kalimat utama. Namanya kalimat utama pasti ada namanya anak kalimat. Ayat 4 sampai ayat 14 itulah anak kalimat. Makanya kalau Anda bisa baca dalam konteks ini jelas. Biasanya kalimat utama itu berkaitan dengan indikatif. Indikatif berarti poin berita utamanya yang disampaikan dalam kalimat itu. Indikatif itu pasti itu kalimat utama. Seperti itu. Nah, poin-poin anak kalimat pasti bukan lagi memakai indikatif. Bisa subjunktif, bisa yang lain, yang jelas bukan indikatif. Nah, itu anak kalimat biasanya. Makanya saya tanya sama dengan tadi bahwa kalimat utama adalah alasan Allah di dalam Kristus patut dipuji karena segala berkat rohani di dalam surga. Alasannya apa? Ada 3 tadi saya sudah sampaikan. 4 sampai 6, 7 sampai 12, dan 13, 14. Itu poin yang ketiga. Jadi saya berkat rohani dalam konteks sejarah sejak sebelum manusia di dalam dosa dan setelah manusia di dalam dosa seperti apa, dan apa yang bisa menjadi jaminan setelah manusia mengalami keselamatan dalam Kristus sebelum dia meninggal. Nah ini maksudnya saya membaca pemikiran pola pikir Paulus ketika dia menceritakan. Makanya saya katakan di awal tadi, alasannya mengapa ditempatkan oleh Paulus di awal suratnya. Supaya mengingatkan kembali kepada orang-orang Kristen yang di Efesus yang mantan penyembah-penyembah Dewi Artemis, itu diingatkan kembali tentang penciptaan Allah atas manusia itu. Makanya mereka tidak perlu lagi memahami alam bawah sadarnya bahwa Dewi Artemis adalah Dewi pencipta mereka. Tapi Allah di dalam Kristus ya adalah Sang Pencipta. Dan konsep penciptaan Allah sudah memilih manusia itu berharga, manusia itu luar biasa. Itulah alasannya ayat 4 sampai 6. Jadi dikatakan memang Allah telah memilih sebelum dijadikan, itu konteksnya sama dengan Allah telah menentukan. Jadi Paulus lebih menegaskan apa yang dimaksud Allah telah memilih sebelum dijadikan. Tujuannya apa? Supaya kudus dan tak bercacat. Dipilih supaya berkarakter Allah. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Makanya dalam penegasan di Roma pasal 8 ayat 29 kan jelas. Mereka yang ditentukan dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya. Untuk serupa dengan Kristus. Jadi kata proriso di situ secara konteksnya jelas anak kalimatnya untuk serupa dengan gambaran Kristus. To be like Christ. Jadi konteks proriso tidak ada kaitannya berkaitan dengan masalah keselamatan, berkaitan dengan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Penciptaan manusia sebagai makhluk ciptaan terutama. Itulah predestinasi yang menurut konteks Alkitab itu jelas. Kalau dalam konteks ini, yaitu tadi karena sudah ada a priorinya, sudah ada presupposisinya dengan konteks predestinasi seperti itu, semua ini ditarik-tarik sana. Kalau kita secara jujur mau eksegesa, buang semua itu dulu, kita betul-betul gali betul konteksnya apa adanya, sehingga saya memberikan gambaran tadi tentang eksegesa Efesus pasal 1:3 sampai 14 ini. Seperti tadi, Allah dalam Kristus adalah Sang Pencipta manusia menurut gambar dan rupa Allah, dengan kata-kata supaya kudus dan tak bercacat, dan menentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Dan memang itu predestinasi. Allah tujuan dia menciptakan manusia sebagai ciptaan Tuhan untuk apa? Supaya terjadi persekutuan antara Allah Sang Pencipta dengan manusia. Makanya dia diciptakan menurut gambar rupa Allah selevel. Bedanya cuma dia pencipta, kita ini ciptaan. Itu sebenarnya. Hampir sama seperti Allah, manusia itu. Dalam kesaksian Mazmur nomor 8 ayat 6. Dan untuk apa diciptakan? Supaya terjadi persekutuan. Selevel ini. Di mana Allah sebagai Bapa dan manusia sebagai anak-anak Bapa. Makanya kita memanggil ya Abba.
Aba, ya Bapa. Itu sebenarnya predestinasi. Konteks predestinasi kita memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa. Seperti itu. Jadi itu yang saya menggali dan saya memahaminya seperti itu yang saya temukan. Jadi jelas tadi yang saya sampaikan di sini tadi. Jadi predestinasi itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan keselamatan. Tapi pemilihan manusia menjadi ciptaan terutama. Itu yang disebut sebagai predestinasi. Kalau dalam pendekatan eksegesa secara tes konteks jelas. Di sini tidak ada. Jadi kemudian apa yang terjadi setelah manusia diciptakan menurut gambar Allah dan menjadi anaknya? Manusia mengalami yang namanya jatuh dalam dosa dalam sejarah jelas. Makanya hal yang kedua, Allah patut dipuji. Mengapa? Karena Allah dalam Kristus adalah Allah Sang Penebus. Ayat 7 sampai ayat 12. Tentang konteks penebusan itu seperti apa gambarannya, apa dampak penebusan dan sebagainya ada semua dikatakan. Aku katakan di dalam Kristus. Jelas banyak memberikan gambaran tentang apa yang terjadi ketika kita mengalami penebusan. Dan faktanya memang manusia jatuh dalam dosa, makanya Allah sendiri yang melakukan inisiatif penebusan. Dan setelah kita ditebus dan mengalami keselamatan dalam dimensi ruang waktu, apa jaminannya? Ya Allah yang menjamin sendiri, bukan jaminan manusia. Maka dalam konteks ini adalah melalui materi Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, sebagai jaminan. Allah di dalam Kristus adalah Allah yang menjamin kepastian keselamatan melalui Roh Kudus. Keselamatan karena dimaterikan dengan Roh Kudus. Nah, ini hasil eksegesa saya lakukan di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Jadi sekarang kembali kepada presaposisinya dulu. Ketika menafsirkan kalau sudah ada presaposisi susah. Ini menjadi tarik ulur ke sana kemari sesuai dengan presaposisinya. Seperti itu. Iya, Pak. Istilahnya, bagaimana? Ya, ini kita ke ayat yang ke-4 tadi kan. Di ayat yang ke-5, Efesus 1:15. 5. Ayat 5. Kita ditentukan oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, kalau saya melihat lebih jauh kata anak di sini, kalau kita kaitkan misalnya dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, Yohanes 1 ayat 12 kan dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi menurut saya dalam Efesus 1 ayat 4 ini merupakan kita diadopsi menjadi anaknya. Tapi mengapa kita bisa sampai pada level anak? Kita harus percaya dulu menurut Yohanes 1 ayat 12. Jadi ada di dalam kata anak dalam ayat yang ke-5 ini tentu saja mencakup iman atau percaya kepada Yesus. Supaya kita bisa diangkat menjadi anaknya. Nah, itu saya punya penafsiran seperti itu, Pak, kata anak di sana itu. Jadi mengandung keselamatan di sana, bukan hanya sekedar sebuah keintiman antara Yesus dengan kita sebagai mempelai wanita. Tidak, tapi kata anak itu berkaitan juga dengan keselamatan. Kita menjadi anak ketika kita percaya kepada Yesus, menurut Yohanes 1 ayat 12 tadi. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat yang dikatakan bahwa kita ditebus, kita diampuni dosa, itu semua berkaitan dengan keselamatan. Jadi menurut saya yang dibicarakan dalam Efesus 1 ini memang tentu saja berkaitan dengan keselamatan, Pak, kalau menurut yang saya pahami. Kalau kita kaitkan dengan Yohanes 1:12 dan seterusnya. Tapi memang kata-kata keselamatan tidak muncul di sini, tidak jelas memang. Tapi saya mempunyai ayat lain, Pak, misalnya dalam Kisah 13 ayat 48. Dalam Kisah 13 ayat 48 dikatakan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi ada kata-kata ditentukan Allah, ditentukan untuk percaya. Nah, kata ditentukan dari kata Yunani taso. Nah, taso atau taso. Jadi bukan prohorizo. Ya, tapi kata taso itu kan bedakan prohorizo dengan taso. Tapi kalau saya baca di Strong, Pak, itu di sana dikatakan arti kata taso. Taso atau diataso. Nah,
arti taso itu kalau menurut Strong itu berarti to assign, arrange, atau to determine, to appoint. Artinya yang menentukan, sama, determinasi. Ya, menentukan atau menunjuk. Tapi jadi kata-kata menetapkan. Ditetapkan untuk apa? Di ayat selanjutnya ditetapkan Dan itu kekal, menjadi percaya. Jadi bahwa kehidupan kekal kita ini, bahwa kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan, kepada Allah, itu karena penentuan daripada Allah. Itu, Pak. Iya, betul. Ya. Jadi memang saya katakan tadi, penentuan atau pilihan Allah, konsep pilihan Allah keselamatan itu terjadi kapan? Itu dalam dimensi ruang dan waktu, bukan dalam konteks kekalahan sebelum penciptaan. Gitu. Kekalahan sebelum penciptaan itu konteks predestinasi. Jadi penentuan taso, betul, taso atau dia taso, dan itu memakai tensesnya adalah perfect. Kata perfect itu. Tensesnya perfect. Jadi kalau perfect berarti bukan proriso. Kalau proriso itu sebelum penciptaan, sebelum ada dan Hawa ada. Taso atau dia taso itu sejak manusia jatuh dalam dosa. Allah menentukan juga. Ada penentuan. Jadi istilahnya begini, Allah menentukan dalam dimensi kekekalan sebelum penciptaan, apa yang ditentukan? Dia memilih manusia sebagai makhluk ciptaan terutama. Kemudian Allah juga menentukan dalam konteks dimensi ruang waktu. Jadi kata menentukan, kata memilih, itu tidak harus selalu berkonotasi yang selama ini pemahaman adalah itu terjadi sebelum penciptaan. Oh, no. Bahasa Yunani jelas, proriso dengan taso atau dia taso. Itu terjadi di dalam konteks penentuan itu dalam dimensi ruang dan waktu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Allah menentukan yang namanya penentuan, pemilihan. Nah, dalam bahasa Yunani yang Anda paparkan tadi, taso atau dia taso. Dua kata ini sering dipakai. Maka bahasa Indonesia kata menentukan. Berarti penentuan itu, Pak. Tapi bahasa aslinya apa dong? Berarti penentuan itu setelah manusia jatuh dalam dosa, berarti setelah Adam makan buah itu, buah terlarang itu. Iya, iya, betul. Jadi penentuan Allah dalam konteks keselamatan setelah manusia jatuh dalam dosa. Makanya pakai istilah taso bahasa Yunani itu dia taso, bukan proriso, beda. Kalau proriso jelas konteksnya berbeda. Memang terjemahnya sama-sama menentukan. Ini seringkali kalau kita masalah hanya sekadar bahasa Indonesia, tidak ngecek bahasa aslinya, seringkali salah kaprah, jadi aslinya begitu. Jadi taso dan dia taso itu terjadi dalam dimensi ruang dan waktu. Jadi ada ketentuan, ketetapan yang Tuhan kerjakan di dalam konteks dimensi ruang dan waktu. Jadi konteks keselamatan itu ditentukan Tuhan dalam konteks dimensi ruang dan waktu yang berdampingan dengan dimensi kekekalan. Seperti sekarang ini ada dua dimensi. Ada dimensi kekekalan, ada dimensi ruang dan waktu. Predestinasi bicara tentang. Memang ada. Bahkan saya baca memang Pak Kris sendiri punya indikasi. Memang ada beda, Pak. Beda pemahaman. Pak Kris sendiri, beda pemahaman. Saya baca di diktatnya memang dia sedikit agak bingung. Ada beda pemahaman, Pak, terhadap Efesus pasal 1, Pak. Kalau memang bicara tentang dimensi dan waktu, memang di Efesus pasal 1 yang lebih jelas memang. Karena di ayat yang keempat, dia itu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, ayat 4 kan kita tidak bisa melepas dari konteks ayat yang setelahnya juga. Jadi kata-kata memilih kita sebelum dunia dijadikan itu berkaitan dengan ayat yang kelima. Jadi bahwa penentuan sebelum segala sesuatu ada, selain dia memilih kita untuk supaya kita kudus dan tak bercacat, itu juga kita ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Jadi ditentukan menjadi anak-anaknya ini berarti juga itu terjadi pada saat sebelum dunia dijadikan. Maksud saya kita tidak bisa melepas dari konteks itu. Jangan kita hanya menekankan ayat keempat tanpa melihat ayat-ayat yang sesudahnya. Jadi menurut saya kata-kata bahwa Allah memilih kita sebelum dunia bukan hanya berhubungan dengan supaya kita kudus dan tak bercacat, tapi juga berhubungan dengan bahwa kita menjadi anak-anaknya. Itulah ketetapannya Tuhan. Dan anak-anak sudah saya jelaskan berdasarkan kalau kita kaitkan dengan Yohanes tadi, ya kita bisa diadopsi menjadi anak ketika kita percaya Dia sebagai Tuhan, juru selamat. Kita Tuhan, kita diangkat. Nah, tapi proses
penentuan menjadi anak ini ternyata menurut Efesus 1 itu sudah dilakukan sebelum dunia. Ya, mengenai sejarah, Pak. Memang saya memberikan contoh, Pak. Itu saya pernah ketemu dengan umat Muslim itu. Kita pernah diskusi dengan mereka. Memang mereka waktu memahami Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Kan kata firman itu dari Yunani logos. Lalu mereka menafsirkan itu bukan menunjuk kepada Yesus sebagai Allah, dengan alasan bahwa halo? Ya. Yohanes 1 ayat 1 mereka tafsirkan bahwa si Yohanes di situ menerima wahyu itu bukan dari Allah, tapi dari filsafat Yunani katanya, dari Platonisme dan sebagainya. Karena kata logos itu katanya sudah ada sejak zamannya Plato dan sebagainya, semua filsafat. Lalu kemudian Yohanes mengadopsi itu, dimasukkanlah ke dalam Injilnya, pasal 1 itu. Nah, padahal kalau menurut saya, Yohanes tidak mengambil dari filsafat Yunani itu. Tapi kalau menurut saya, Yohanes itu justru mengambil dari Perjanjian Lama dia. Karena kan di Perjanjian Lama seringkali muncul memra atau dafar, dia disebut dafar Yahweh. Itu kan menunjuk kepada teofani itu. Pernah, saya lupa ayat berapa itu. Lalu kemudian ada malak Yahweh muncul juga di dalam Perjanjian Lama. Menunjuk pada Yahweh itu sendiri sebetulnya. Itu teofani yang menunjuk pada Yahweh sendiri, termasuk juga dafar Yahweh itu. Jadi sejarah yang dijadikan alasan orang-orang Muslim untuk mengklaim bahwa Yohanes mengambil dari Platonisme dan sebagainya itu menurut saya keliru, karena Yohanes itu mengambilnya di Perjanjian Lama, bukan menurut filsafat Yunani. Nah, dalam konteks predestinasi, Pak, menurut saya sama juga, walaupun memang pada zamannya Agustinus itu muncul adanya filsafat-filsafat Yunani yang ada, tapi menurut saya Agustinus bukan mengadopsi dari mereka, termasuk Calvin. Mereka menggunakan teks-teks di Alkitab menurut saya. Jadi mereka mendasarinya itu kepada teks-teks di Alkitab yang mereka tafsirkan, lalu mereka pahami bahwa ternyata predestinasi itu sudah ditetapkan sebelum segala sesuatu ada. Ada orang yang ditetapkan selamat, lalu sebagiannya ditolak. Calvin juga mengatakan begitu. Kalau saya baca di buku, memang di institutnya itu Calvin ada menjelaskan bahwa dia mengutip kata-katanya Agustinus mengenai reprobasi. Jadi Agustinus memang mempercayai bukan single, tapi dia double predestinasi kalau menurut di institutnya itu. Jadi fakta sejarah yang Bapak ungkapkan tadi bahwa kemunculan doktrin ini daripada filsafat Yunani, menurut saya juga kurang bisa disetujui, karena baik Agustinus maupun Calvin ya mendasari ajaran-ajaran mereka pada ayat-ayat Alkitab, gitu Pak. Ya memang kalau kembali di tentang predestinasi yang dikerjakan sebelum segala sesuatu ada, memang cuma di Efesus 1 itu Pak ya. Kalau predestinasi dikaitkan dengan tindakan Allah yang dikerjakan di luar waktu yang sekarang, sebelum waktu penciptaan. Sebelum penciptaan. Cuma di Efesus 1 Pak. Kekekalan sebelum penciptaan. Di tempat lain ada Pak ya? Cuma di Efesus 1. Roma pasal 8 ayat 29 tadi. Roma 8. Itu memakai istilah proriso juga. Iya. Mereka yang dipilih dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk, nah itu ada tujuannya ditentukan dari semula, untuk serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Itu kata proriso. Jadi konteks di Roma pasal 8 ayat 29 itu kata ditentukan dari semula itu memakai predestinasi. Dipredestinasikan untuk apa? Serupa dengan Kristus. To be like Christ. Jadi kata predestinasi itu menunjuk tentang gambar dan rupa konteksnya. Ini penentuan sebelum penciptaan, Pak ya? Iya. Oh itu. Kalau kita serupa dengan Kristus, kan gambaran Kristus siapa? Allah. Ya. Jadi gambar dan rupa Allah di dalam Kristus itu. Bahkan dikatakan itu ditentukan dari semula
untuk serupa dengan gambaran anaknya, di mana anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, artinya Kristus menjadi terminologi keteladanan kita dalam bergaya hidup, berkarakter Allah itu. Jadi gambar rupa Allah sebenarnya kita berkarakter Allah. Di dalam Kristus kita belajar kembali berkarakter Allah. Dan itu sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Itu istilah proriso. Jadi dua kata ini saja yang muncul. Yang lainnya itu diataso atau taso, itu tadi yang gue bilang tadi. Dalam kisah para rasul tidak pakai istilah proriso, dan memang saya sudah belajar, saya sudah exegesa itu. Tensisnya perfect. Ya. Tapi di Roma 8, artinya penentuan Allah, Roma 8 ayat 29 kan di sejak semula baru ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tapi di ayat 30 Pak, ayat 30 dan mereka ditentukannya juga dari semula, berarti sebelum penciptaan Pak. Dari semula mereka itu juga dipanggil lalu mereka dibenarkan, lalu setelah dibenarkan Jadi bahwa penentuan yang sebelum penciptaan itu mencakup juga dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Jadi bukan hanya berbicara tentang gambaran menjadi gambaran anaknya, tapi kalau di ayat 30 bahwa penentuan sebelum penciptaan itu berhubungan dengan dipanggil, dibenarkan,